Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Nofaliasowo dari kelas RA1 Manajemen dengan NIM 612012300022. Di sini saya akan menyampaikan materi perkuliahan pengantar manajemen. Baik, materi yang pertama yaitu kerja tim dalam organisasi. Definisi kerja tim adalah aktivitas atau proses yang meliputi kegiatan berbagi informasi mengenai masalah yang sedang dihadapi dan bekerja sama dalam memecahkan masalah. Yang kedua, ada jenis-jenis tim meliputi. Yang pertama, ada tim penyelesaian masalah, terdiri dari 5 hingga 12 karyawan dan departemen yang sama yang bertemu selama beberapa jam seminggunya untuk mendiskusikan cara memperbaiki kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Yang kedua, ada tim kerja swakelola, kelompok karyawan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menghasilkan barang atau jasa untuk pelanggan internal dan eksternal. Yang ketiga, ada tim lintas fungsi, tim yang anggotanya terdiri dari individu-individu dari berbagai departemen atau fungsi tertentu. Yang keempat, ada tim virtual, tim yang anggotanya berada pada lokasi yang berjauhan dan mereka berkomunikasi jarak jauh melalui peralatan elektronik seperti email dan internet. Ada karakteristik tim. Yang pertama, ada mempunyai komitmen terhadap tujuan bersama. Yang kedua, menegakkan tujuan spesifik. Yang ketiga, kepemimpinan dan struktur. Yang keempat, menghindari kemalasan sosial dan tanggung jawab. Yang kelima, ada evaluasi kinerja dan sistem ganjaran yang benar, karena mengembangkan kepercayaan timbal balik yang tinggi. Proses tim meliputi tingkat forming. Tingkat forming adalah perasaan optimis dan pesimis belajar milah-milah dalam tim. Yang kedua, ada tingkat storming. Tingkat storming adalah ragu terhadap kemampuan tim saling menyalahkan. Yang ketiga, ada tim norming. Tim norming mulai mau menerima perbedaan. Konflik mulai dapat dikendalikan. Yang terakhir, tingkat performing. Tingkat performing, tim mulai matang membicarakan gagasan penyempurnaan. Menangani konflik tim, yang pertama ada minta pendapat mediator atau pihak yang netral. Yang kedua, utamakan win-win solution. Yang ketiga, agendakan team boarding. Yang keempat, fokus pada kepentingan bersama. Yang kelima, menyelesaikan masalah bersama-sama. Yang keenam, kompromi. Yang ketujuh, evaluasi dan komunikasi. Baik, materi yang selanjutnya yaitu komitmen organisasi. Yang pertama, ada pengertian komitmen organisasi adalah bentuk perilaku seseorang terhadap organisasi dalam bentuk loyalitas dan pencapaian visi, misi, nilai, dan tujuan organisasi. Yang kedua, ada bentuk-bentuk komitmen organisasi. Komitmen organisasi terbagi menjadi 3, yaitu keinginan tetap menjadi anggota organisasi. Yang kedua, percaya dan menerima nilai dan tujuan organisasi. Yang ketiga, siap bekerja keras sepenuh hati untuk berkontribusi terhadap kemajuan organisasi. Selanjutnya ada aspek-aspek komitmen organisasi. Yang pertama, affective commitment. Yang kedua, continuous commitment. Yang ketiga, normative commitment. Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Yang pertama, faktor logis. Karyawan akan bertahan dalam organisasi karena melihat adanya pertimbangan logis. Yang kedua, ada faktor lingkungan. Karyawan yang memiliki komitmen terhadap organisasi karena lingkungan yang menyenangkan dan dilibatkan dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, ada faktor harapan. Karyawan memiliki kesempatan yang luas untuk berkarir dan kesempatan untuk meraih posisi yang lebih tinggi. Yang keempat, ada faktor ikatan emosional. Karyawan yang merasa ada ikatan emosional yang tinggi. Baik, materi yang selanjutnya yaitu pengendalian. Yang pertama ada definisi pengendalian. Pengendalian adalah bagaimana pimpinan organisasi mengendalikan bawahannya agar bawahannya tidak melakukan kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya. Baik, selanjutnya yaitu ada asas-asas pengendalian. Yang pertama ada asas pencapaian tujuan atau Principle of Assurance of Objective. Yang kedua ada asas efisiensi pengendalian atau Principle of Efficiency
accountability control. Yang ketiga ada asas tanggung jawab pengendalian atau principle of control responsibility. Yang keempat ada asas pengendalian terhadap masa depan, yaitu principle of future control. Yang kelima ada asas pengendalian langsung atau principle of direct control. Yang keenam ada asas refleksi rencana atau principle of principle of reflection plans. Yang ketujuh ada asas penyesuaian dengan organisasi atau principle of organization suitability. Yang ke-8 ada asas pengendalian individual atau principle of individual of control. Yang ke-9 ada asas standar atau principle of standard. Yang ke-10 ada asas pengendalian terhadap strategi, principle of strategy point control. Yang ke-11 ada asas kekecualian atau the exception principle. Yang ke-12 ada asas pengendalian fleksibel atau principle of flexibility of control. Yang ke-13 ada asas peninjauan kembali atau principle of review. Yang ke-14 ada asas tindakan atau principle of action. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis pengendalian. Yang pertama yaitu pengendalian karyawan atau personnel control. Yang kedua ada pengendalian keuangan atau financial control. Yang ketiga ada pengendalian produksi atau production control. Yang keempat ada pengendalian waktu atau time control. Yang kelima ada pengendalian teknis atau technical control. Yang keenam ada pengendalian kebijaksanaan atau policy control. Yang ketujuh ada pengendalian penjualan atau sales control. Yang kedelapan ada pengendalian investasi atau inventory control. Yang ke-9 ada pengendalian pemeliharaan atau maintenance control. Selanjutnya ada proses dan cara-cara pengendalian. Yang pertama, menentukan standar yang digunakan dasar pengendalian. Yang kedua, mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai. Yang ketiga, membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada. Yang keempat, melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana. Baik, selanjutnya ada sifat dan waktu pengendalian. Yang pertama ada preventive control, yang kedua repressive control, yang ketiga pengendalian saat proses dilakukan, yang keempat pengendalian mendadak atau sidak, yang kelima pengamatan melekat atau waskat. Baik, selanjutnya ada alat-alat pengendalian. Yang pertama budget, yang kedua non-budget. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengelola konflik. Yang pertama ada pengertian konflik. Konflik adalah suatu proses interaksi yang ditandai oleh adanya ketidaksepakatan antara dua atau lebih pihak yang terlibat konflik. Konflik dapat terjadi dalam berbagai tingkatan, mulai dari individu, kelompok, hingga organisasi. Yang kedua ada tipe dan sumber konflik. Tipe konflik berdasarkan tingkatannya. Yang pertama ada konflik intrapersonal, yang kedua konflik interpersonal, yang ketiga konflik kelompok, yang keempat konflik organisasi. Yang selanjutnya itu sumber konflik. Yang pertama ada perbedaan tujuan, yang kedua perbedaan persepsi, yang ketiga perbedaan nilai, yang keempat perbedaan kepentingan. Yang ketiga ada strategi utama mengelola konflik. Yang pertama strategi menghindari. Strategi ini dilakukan dengan cara menghindari kontak dengan pihak yang berkonflik. Yang kedua strategi mengalah. Strategi ini dilakukan dengan cara mengalah pada pihak yang berkonflik. Yang ketiga ada strategi berkompromi. Strategi ini dilakukan dengan cara mencari solusi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang keempat ada strategi kolaborasi. Strategi ini dilakukan dengan cara sama untuk mencari solusi yang terbaik untuk semua pihak konflik dalam organisasi. Baik, selanjutnya ada konflik dalam organisasi. Dampak positif konflik dalam organisasi, yang pertama ada meningkatkan kreativitas dan inovasi. Yang kedua meningkatkan komunikasi dan kerjasama. Yang ketiga meningkatkan motivasi dan produktivitas. Dampak negatif konflik dalam organisasi, yang pertama merusak hubungan antar individu atau kelompok, kedua menurunkan produktivitas, yang ketiga meningkatkan tingkat stres.
Baik, materi yang selanjutnya yaitu evaluasi dalam suatu perusahaan. Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai. Fungsi evaluasi mampu menyelesaikan sumber daya atau metode yang paling tepat dalam sebuah kegiatan. Yang kedua, memperbaiki dan meningkatkan proses tertentu. Yang ketiga, memberi informasi sedikit beberapa jauh kebutuhan dan kesempatan telah dicapai suatu program. Yang selanjutnya ada tujuan evaluasi. Memberikan masukan untuk perencanaan program. Yang kedua, memberikan masukan untuk kelanjutan, perluas, dan penghentian program. Yang ketiga, memberi masukan untuk memodifikasi program. Yang keempat, memperoleh masukan untuk memotivasi dan pembina pengelola dan pelaksanaan program. Yang selanjutnya, memberi masukan untuk memahami landasan keilmuan bagi evaluasi program. Baik, selanjutnya ada model pendekatan evaluasi. Model evaluasi adalah suatu desain yang dibuat oleh para ahli atau pakar evaluasi. Biasanya model evaluasi ini dibuat berdasarkan kepentingan seseorang, lembaga atau instansi yang ingin mengetahui apakah program yang telah dilaksanakannya dapat mencapai hasil yang diharapkan. Said Hamid Hasan 1958 mengelompokkan model evaluasi sebagai berikut. Yang pertama ada evaluasi kuantitatif yang meliputi model Tiller, model teoretik Tiller, dan Medier. Yang selanjutnya ada model evaluasi kualitatif meliputi model studi kasus dan model ilmu iluminatif dan model responsif. Baik, selanjutnya ada evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja merupakan sistem formal yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pegawai secara periodik yang ditentukan oleh organisasi. Evaluasi kerja dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap hasil kerja atau prestasi kerja yang diperoleh organisasi, tim, dan individu. Yang selanjutnya, evaluasi program. Evaluasi program adalah sebuah cara untuk memperoleh informasi untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi sebuah program serta untuk mengetahui apakah tujuan program sudah dapat disosialisasikan, yang kemudian diambil keputusan sesuai kebijakan program. Selanjutnya ada evaluasi meta. Evaluasi meta adalah evaluasi yang mengevaluasi suatu evaluasi yang dapat dilakukan bersama kegiatan evaluasi biasa atau rutin untuk perbaikan sehingga evaluasi akan bertambah baik. Evaluasi meta dapat dilakukan ketika sedang mengevaluasi atau sesudah evaluasi selesai dilakukan untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Baik, materi selanjutnya yaitu teknologi informasi. Teknologi informasi adalah setiap peralatan atau sistem atau subsistem yang saling berhubungan yang digunakan dalam penyimpanan, manipulasi, manajemen, dan informasi secara otomatis. Yang selanjutnya ada tipe-tipe sistem informasi. Yang pertama, Transaction Processing System. Yang kedua, Office Automation System. Yang ketiga, Knowledge Work System. Yang keempat, Management Information System. Yang kelima, Decision Support System. Yang keenam, Executive Support System. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi informasi secara strategis adalah faktor penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mempermudah kegiatan dan mengoptimalkan proses dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan bisnis. Selanjutnya ada implikasi manajemen dari teknologi informasi, meliputi aspek etis, penerapan audit informasi, etika dalam penggunaan teknologi informasi, dan perlindungan aset informasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi perkuliahan pengantar manajemen dari setelah UTS hingga menjelang UAS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.